Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, nama saya Ismiah Quratul Aini dari kelas Biologi C semester 3 dengan NIM 1908 10 60 88. Di sini, dengan adanya video ini, saya akan menjelaskan siklus hidup dari Ascomycota dan Basidiomycota. Sehingga dengan penjelasan dari siklus hidup Ascomycota dan penjelasan siklus hidup Basidiomycota, terciptalah perbedaan dari siklus hidup kedua ini. Nah, dilakukannya video ini untuk memenuhi tugas mandiri yang telah ditugaskan oleh dosen pengampu dari mata kuliah Florista Fumi. Terima kasih sebelumnya dan mohon maaf bila akan ada banyak sekali kesalahan. Selamat menyaksikan. Pengertian Ascomycota dan Basidiomycota. Basidiomycota adalah jamur yang memiliki basidium. Kelompok jamur ini dikenal karena tubuh buahnya tampak jelas di permukaan tanah atau substrat lainnya. Ascomycota adalah kelompok jamur yang berkembang biak dengan membentuk spora di dalam selnya yang disebut dengan ascus. Dilanjutkan pada siklus hidup dari Ascomycota. Jadi daur hidup Ascomycota ini bermulai dari ascospora yang tumbuh menjadi benang hifa yang bercabang-cabang seperti pada gambar itu. Kemudian salah satu dari beberapa sel pada ujung hifa berdiferensiasi menjadi ascogonium yang ukurannya lebih besar dan lebih lebar dari hifa biasa. Sedangkan ujung hifa yang lainnya membentuk antheridium. Antheridium ini dan ascogonium tersebut letaknya berdekatan dan memiliki sejumlah inti haploid. Pada ascogonium tumbuh trikogin yang menghubungkan ascogonium dengan antheridium. Melalui trikogin ini, inti antheridium pindah ke ascogonium dan kemudian berpasangan dengan inti pada ascogonium. Selanjutnya, ascogonium tumbuh sejumlah hifa yang disebut hifa ascogonium. Inti-intinya membelah secara mitosis dan tetap berpasangan. Hifa ascogonium tumbuh membentuk sifta bercabang. Bagian ascogonium berinti banyak, sedangkan pada bagian ujung dari inti, inilah yang akan menjadi bakal ascus. Hifa ascogonium ini kemudian berkembang disertai pertumbuhan miselium vegetatif yang kompak, membentuk tubuh buah dua inti pada bakal ascus, membentuk inti diploid yang kemudian membelah secara meiosis untuk menghasilkan 8 ascospora. Pada ascospora jatuh pada lingkungan yang sesuai, ia akan tumbuh membentuk hifa atau miselium baru. Selanjutnya siklus hidup Basidiomycota. Jadi ada 10 tahap. Yang pertama, Basidiospora atau kondiospora ini tumbuh menjadi hifa bersekat dengan satu inti. Lalu ujung dua hifa yang tadi yang berbeda ini, strain plus dan strain min, bersinggungan dengan dinding sel larut. Terus inti sel dari strain pindah ke yang negatif dari positif, sehingga dihasilkan sel dengan dua inti atau dikariotik. Setelah itu sel dikariotik tumbuh menjadi miselium dikariotik. Miselium dikariotik tumbuh menjadi badan buah yang bentuknya sesuai dengan bentuk induknya. Lalu hifa-hifa di bagian bawah ini, basidiokarp, membentuk basidium. Dan yang proses yang ketujuh, dua inti pada sel basidium bersatu sehingga dihasilkan inti diploid atau 2N. Yang nomor 8 ini, sel basidium membesar, lalu membesar pada ujungnya itu terbentuk 4 buah tonjolan yang disebut sterigma. Dan nomor 9, sementara ini intinya yang diploid membelah reduksi, dihasilkan 4 inti haploid. Lalu dia masing-masing inti haploid ini masuk ke dalam tonjolan. Terbentuklah 4 spora dengan sebuah inti haploid. Jadi begitu perbedaan siklus hidup dari Ascomycota dan siklus hidup dari Basidiomycota. Semoga bisa ada gambaran untuk kalian semua dan bisa bermanfaat bagi kita semua. Terima kasih. Mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.